Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin semacam pergeseran paradigma. Kita akan ngerombak total cara pandang kita soal gangguan belajar. Kita mau ninggalin tuh pola pikir jadul yang selalu fokus pada kekurangan dan beralih ke kerangka pikir yang lebih memberdayakan. Oke, ini peta jalan kita buat hari ini. Kita akan mulai dari mendefinisikan ulang apa itu gangguan belajar, bongkar mitos-mitos yang sering beredar, kenalan sama The Big Three atau 3 gangguan utama, ngebahas dampaknya ke kesehatan mental, sampai ke strategi-strategis praktis yang bisa langsung diterapin. Kita masuk ke bagian pertama. Gini, langkah awalnya adalah kita harus ubah total definisi kita tentang gangguan belajar. Dan cara paling gampang buat paham ini adalah dengan melihat beberapa sosok super sukses yang ternyata juga harus berjuang menghadapi tantangan yang sama. Coba tebak, kira-kira apa sih kesamaan antara fisikawan paling jenius di dunia, penulis novel misteri paling legendaris, dan sutradara film top Hollywood? Jawabannya, mereka semua punya disleksia. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau gangguan belajar itu murni soal perbedaan wiring atau jaringan saraf di otak, dan bukan sama sekali tolak ukur dari kecerdasan seseorang. Bayangin aja, miliarder Richard Branson bisa ngebangun kerajaan bisnis global justru berkat cara berpikirnya yang inovatif dan out of the box akibat dari cara kerja otaknya yang unik. Tapi, realitanya di lapangan nggak selalu seindah itu. Sering banget di kelas kita lihat ada anak yang udah belajar mati-matian, berjam-jam, lebih keras dari teman-temannya, tapi nilainya tetap aja jelek. Dan yang bikin sedih, kondisi ini malah sering bikin mereka dapat label yang merusak mental dari lingkungan sekitarnya. Biar kebayang seberapa besar skalanya, coba perhatiin angka ini, 33%. Iya, sepertiga dari total siswa di pendidikan khusus itu masuk ke dalam kategori gangguan belajar spesifik. Artinya, kondisi ini benar-benar kejadian di sekitar kita, setiap harinya. Nah, makanya kita perlu masuk ke langkah krusial berikutnya, membongkar mitos-mitos merusak yang selama ini beredar, supaya anak-anak ini bisa benar-benar belajar. Mitos pertama yang paling sering kita dengar, itu mah alasan aja karena anaknya males. Padahal faktanya, scan otak nunjukin hal yang bikin merinding. Otak anak-anak ini sebenarnya lagi kerja 4,6 kali lipat, lebih keras cuma buat ngerjain tugas yang sama. Otak mereka ngeluarin energi yang masif, tapi dengan efisiensi kognitif yang lebih rendah. Jadi mereka tuh sama sekali nggak males. Terus ada mitos soal kurang pinter. Gini analoginya, bayangin orang yang matanya minus. Sistem penglihatan mereka nggak rusak total. Mereka juga bukan yang nggak bisa lihat. Mereka cuma butuh kacamata dengan resep yang pas kan. Otak anak-anak ini juga gitu. Kecerdasan mereka normal. Sistem kognitif mereka nggak rusak. Mereka cuma dirangkai dengan cara yang berbeda dan butuh kacamata adaptasi yang tepat buat belajar secara optimal. Dan satu lagi mitos yang bilang kalau kondisi ini tuh harga mati, alias rintangan seumur hidup. Nggak gitu ya. Berkat neuroplastisitas, alias kemampuan otak kita buat ngebentuk ulang koneksinya, kita bisa ngasih intervensi yang tepat. Kita bisa memperkuat fungsi otak yang lemah, alih-alih maksa mereka buat sekedar pasrah dan bertahan seumur hidup. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam mekanismenya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Error di dalam otak? Kita mulai dari 3 gangguan pemrosesan belajar yang paling umum, atau yang sering disebut The Big Three. Pertama, disleksia. Buat mereka, nyocokin suara dengan huruf itu proses yang super nggak efisien. Dan ini bukan sekedar baca huruf kebalik loh, rasanya tuh kayak kamu lagi dengerin suara orang lewat headphone, tapi sinyalnya penuh dengan suara kresek-kresek statis. Pemrosesan fonologis di otak mereka secara neurobiologis itu terganggu. Kedua, ada dysgraphia. Pernah nggak kamu dipaksa nulis pakai tangan kiri padahal kamu bukan kidal? Nah, rasanya persis kayak gitu. Ilmunya ada di kepala. Idenya banyak, tapi begitu disuruh nulis di kertas, output fisiknya seolah-olah diblokir total oleh hambatan koordinasi. Ketiga, diskalkulia. Ini gangguan di mana mereka benar-benar berjuang ekstra buat mahamin konsep angka secara intuitif. Mereka juga kesulitan sama hubungan matematis dasar, bahkan sering mengalami buta waktu atau time blindness. Jadi nyuruh mereka ngapalin rumus pakai cara pengulangan yang dipaksain tuh nggak bakal mempan, karena masalah utamanya ada di defisit pemrosesan dasar. Nah, yang sering banget tumpang tindih sama ketiga kondisi tadi adalah dispraksia. Ini ngaruh ke koordinasi motorik, pengurutan, dan kesadaran ruang. Bayangin deh, betapa bikin frustrasinya ketika tugas-tugas fisik sehari-hari yang gampang buat orang lain, kayak megang alat makan atau main bola, malah jadi perjuangan yang berat banget buat mereka. Setelah paham mekanismenya, coba dibayangin rasanya jadi mereka. Ini bawa kita ke topik yang lebih emosional, dampak psikologis dari rintangan tak kasat mata ini.
Bayangin kamu udah kerja keras mati-matian, tapi yang kamu dengar dari orang lain cuma kamu tuh pemalas, kamu kurang motivasi, atau kamu nggak sungguh-sungguh. Label-label salah sasaran ini tuh merusak banget. Anak bakal menginternalisasi kegagalan itu, nyalahin diri sendiri, yang ujung-ujungnya bisa memicu gangguan kesehatan mental yang serius dan konsep diri yang hancur. Makanya, menciptakan ruang kelas atau ruang belajar yang tenang, aman, dan pastinya bebas dari rasa takut dipermalukan di depan umum, itu krusial banget. Kesehatan emosional mereka harus dijaga dulu. Kalau mental mereka udah merasa aman, baru deh kunci kemampuan belajar mereka bisa terbuka. Jadi pertanyaannya sekarang, solusinya apa? Yuk, kita buka toolkit alias strategi praktis kita. Fokus ke langkah-langkah yang bisa benar-benar ngebantu siswa maupun pendidik. Pertama-tama, kita harus banget paham bedanya akomodasi sama intervensi. Akomodasi itu ibarat nyingkirin hambatan yang ada di depan mata. Misalnya ngasih kalkulator buat anak diskalkulia, biar mereka bisa langsung nunjukin apa yang mereka ngerti. Nah, kalau intervensi, itu proses jangka panjang buat ngebangun ulang dan melatih skill dasar di otak mereka secara bertahap. Inti dari strategi kelas adalah memisahkan alat dari tugas akademisnya. Misalnya, kalau kamu mau menguji seberapa jauh pengetahuan sejarah anak disgrafia, ya biarin aja dia pakai keyboard atau ngejawab lisan. Kalau ada anak disleksia, jangan pernah disuruh baca teks secara dadakan di kelas, kasih audiobook sebagai gantinya. Dan untuk diskalkulia, gunakan alat peraga konkret atau garis bilangan visual. Sesimpel itu sebenarnya. Terus buat para orang tua di rumah, rutinitas itu benar-benar segalanya. Mulai dari mengoptimalkan ruang belajar yang tenang dan terang, sampai menyesuaikan gaya belajar alami anak, entah itu visual, auditori, atau kinestetik. Jangan lupa, kasih jeda istirahat 5 menitan secara rutin untuk menjaga rentang perhatian mereka. Dan ini trik yang seru, coba deh selipin konsep matematika atau membaca ke dalam tugas fisik sehari-hari. Itu ngaruh banget buat mempercepat pemahaman mereka. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Kalau aja kita bisa berhenti ngejudge cara belajar seorang siswa dan mulai beradaptasi dengan gimana cara kerja otaknya yang unik, potensi tak terbatas seperti apa sih yang bisa kita bongkar? Kemampuan luar biasa apa yang mungkin lagi nunggu buat dilepaskan sama individu-individu hebat ini? Coba pikirin itu. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.